Halo para juara, jumpa lagi di Juara Kripto, channelnya para juara. Oke teman-teman, di awal minggu ini tetap semangat ya teman-teman. Saat ini kita akan lihat market pagi hari ini. Kita lihat market di CoinGecko saat ini ya teman-teman. Kita lihat di sini. Ini Bitcoin saat ini harganya udah beberapa hari ini sudah di atas 300 ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat ini, walaupun di sini masih merah nih, minus 1,4%. Ini berbeda dengan Ethereum. Ethereum ini dalam 24 jam naik 0,6%. Teman-teman bisa lihat dalam 7 harinya Ethereum ini udah melejit 16,2%. Wow, luar biasa ya. Yang sebelumnya nih sempat 15 juta, ini sekarang udah naiknya lumayan tinggi teman-teman. Ini juga BNB, wah ini juga BNB juga udah naik 6,7% teman-teman. Luar biasa ini teman-teman untuk Ethereum dan BNB, dan diharapkan ini bisa naik-naik terus ya untuk BNB, untuk Ethereum ini, karena ini kan yang dipakai juga di koin-koin micin ya teman-teman. Ini sangat mempengaruhi untuk setiap pembelian untuk koin-koin micin yang tambah muatan. Oke, kita lihat juga nih kalau di Cardano juga sama, udah mulai naik-naik. Solana ini masih minus 1,1%, tapi dalam 7 harinya udah naik 6,9%. Dogecoin ini semenjak Elon Musk nggak deal sama Twitter, ini masih berkisaran di bawah 1000 ya teman-teman ini. Dan ini Shiba Inu juga sama, masih minus, jadi masih apa namanya di daerah-daerah sini ya, 0,15 0,16, jadi belum naik lebih tinggi lagi. Itu kondisi-kondisi kripto saat ini ya teman-teman, di awal minggu di tanggal 18 Juli saat ini. Jadi teman-teman bisa lihat kondisi-kondisinya, dan kita lihat ini ya, kalau dari 7 hari ini Polygon ini juga ini naiknya dalam 7 hari ini naiknya tinggi nih 32%. Tapi di sini kita akan bahas ini yang nomor 2 nih, Ethereum yang hijau semua teman-teman. Ini Ethereum, mari kita lihat ini untuk Ethereum ini ya. Jadi ini udah naik lagi 1,1%. Jadi ini trennya udah naik teman-teman untuk Ethereum. Teman-teman bisa lihat ini ya. Walaupun sepertinya ini swing kondisi-kondisinya di sini, tapi kalau teman-teman lihat di 7 hari, nah, di 7 hari ini trennya naik teman-teman. Dalam 7 hari. Bahkan makanya sampai di sini 16% ini. Teman-teman bisa lihat ini hijau semua kecuali 1 tahun. Jadi dibanding 1 tahun lalu ini minus 26%. Teman-teman bisa lihat ini apa yang membuat Ethereum ini bisa melejit. Kita lihat di sini ya, berita-berita di Twitternya apa itu. Untuk Ethereum di sini berita-berita terbarunya kalau di Twitter ini kan udah lama ya, 2020. Ini 9 Juli ini. Apa ini? New article is out. We're learning more about Ethereum cryptography unknown. Jadi di sini mempelajari kriptografinya untuk Ethereum ya, teman-teman. Ini beritanya. Jadi udah ada artikel bagaimana sistem dari Ethereum ini. Terus ini 16 Juli ini juga latest week in Ethereum news. Jadi berita Ethereum ini ya. Ini digabungin dengan Nexus Mutual. Nah, ini dia teman-teman. Ini comprehensive coverage to your productive asset in DeFi and SEFI. Jadi ini perkembangannya, dan teman-teman bisa lihat ini juga Ethereum juga memberikan beasiswa ya teman-teman untuk EF Fellowship Program nih, untuk Ethereum Foundation ini teman-teman. Jadi
ini Ethereum juga terus bergerak ya teman-teman, bukan diam aja, walaupun ini tetap trending. Dan teman-teman bisa lihat ini juga kalau di Twitternya ini trending nih, trending di Twitter ini. Oke teman-teman, dan ini juga ada berita bahwa dengan Ethereum ini orang bisa pensiun dini ya teman-teman. Nah ini dia beritanya nih, Ethereum, bisakah ETH memberi Anda pensiun dini? Mari kita simak teman-teman. Kita lihat di sini ini. Ethereum adalah proyek kripto terbesar kedua berdasarkan kapitalisasi pasar. Nah, nomor 2 memangnya di bawah Bitcoin. Itu juga bertanggung jawab untuk mengantarkan banyak inovasi di ruang kripto. Sebagian besar proyek baru menggunakan jaringan Ethereum untuk membangun. Namun, raksasa kripto telah mengalami kemerosotan hampir sepanjang tahun ini. ETH telah kehilangan 60% nilainya pada tahun 2022. Memang di tahun 2022 ini banyak kripto yang anjlok ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat ini Ethereum bisa sampai 60% ya. Ini turunnya lumayan ya teman-teman. Tapi ini masih mending dibanding yang lain-lain, sampai ada yang bahkan 100% ya turunnya ya. Ada yang 98%, seperti itu teman-teman. Tapi itu bukan poin pentingnya. Yang menarik adalah kemampuan ETH untuk naik kembali. Dan itu bukan hanya Ethereum, tetapi juga kripto yang lebih besar dan pasar keuangan tradisional. Situasi ekonomi dunia saat ini suram. Ya memang kalau teman-teman lihat saat ini kan mengalami krisis di mana-mana ya. Banyak negara-negara yang mengalami resesi. Dan malah banyak yang bangkrut juga negara-negara. Kita bersyukur ada di Indonesia ini ya. Tetap aman. Tapi itu tidak akan terjadi selamanya. Pasar secara historis selalu bangkit kembali dan biasanya mereka naik lebih tinggi dari tertinggi sebelumnya. Jadi bisa melewati titik lebih tinggi dari sebelumnya ya. Teman-teman harus ingat bahwa dalam pasar naik turun itu biasa teman-teman. Itu yang harus teman-teman pahami. Tergantung kita menempatkan posisinya di mana. Oke. Berikutnya ini, mengapa Ethereum? Ethereum adalah pelopor dalam aplikasi terdesentralisasi DEPs dan token yang tidak dapat dipertukarkan, ini NFT. Menurut State of DEPs, Ethereum saat ini mendukung sekitar 2.900 DEPs. Ini telah membawa banyak penemuan dan inovasi baru ke ruang kripto. Mari kita hadapi itu. Dunia kripto pasca Ethereum jauh lebih hidup daripada saat itu hanya Bitcoin. Jadi memang setelah ada Ethereum ya lebih berwarna ya teman-teman kripto ini ya. Jadi bukan cuma didominasi oleh Bitcoin teman-teman. Dalam hal jumlah programmer yang mengerjakan blockchain-nya, Ethereum adalah yang terdepan. Pada akhir tahun sebelumnya, lebih dari 4.000 programmer bekerja di jaringan. Itu adalah peningkatan 42% dari awal tahun. Ini penting karena menunjukkan seberapa sering pengembang menggunakan blockchain. Meskipun demikian, ETH memang memiliki kekurangannya. Jaringan telah menderita karena kecepatan transaksi yang lambat dan biaya transaksi yang tinggi. Memang masalahnya di Ethereum itu ya, gas fee-nya ya. Namun, masalah ini mungkin sudah berlalu karena jaringan bergerak dari berbagai model konsensus proof of work ke model konsensus proof of stake. Metode validasi ini akan meningkatkan kecepatan, mengurangi biaya, dan menggunakan lebih sedikit energi. Jadi ada solusi ya teman-teman. Selain itu akan memungkinkan pengguna dan investor mempertaruhkan kepemilikan mereka dan mendapatkan pengembalian yang sama. Seluruh cobaan pindah ke model NIP Proof of Stake ini disebut penggabungan dan itu akan terjadi dalam beberapa bulan mendatang. Nah ini yang poin pentingnya. Akankah ETH memberi pensiun dini? Ya, jawabannya ya. Sangat mungkin bahwa itu mungkin saja. Ethereum adalah salah satu blockchain yang paling banyak digunakan di luar sana. Dan ketika pasar bangkit kembali itu mungkin memberi banyak investor terobosan besar. Juga ada metode perdagangan yang bisa membuat pemain kaya. Misalnya seorang pedagang membalik 150 ETH menjadi 1.700 ETH dalam sebulan. Wow, ini luar biasa ya teman-teman. Jadi banyak dengan adanya ETH ini
orang-orang bisa pensiun dini, teman-teman. Oke, selain itu kepemilikan jangka panjang biasanya terbukti sangat menguntungkan. Orang-orang yang telah mempertahankan ETH, mereka cukup lama telah melaporkan keuntungan yang signifikan. Gitu teman-teman. Jadi ini sangat mungkin untuk pensiun dini ya teman-teman. Meskipun demikian berinvestasi membutuhkan kesabaran yang merupakan salah satu hal tersulit untuk dikuasai. Begitu juga mengembangkan kesabaran, kita pasti bisa mengembangkan kebiasaan yang akan membuat kita semua pensiun dini. Yang penting juga kesabaran. Banyak orang nggak sabar ya teman-teman dalam berinvestasi itu. Jadi orang pengennya cepat, saat ini masuk, besok sudah pensiun itu. Tapi di sini dibutuhkan untuk investasi membutuhkan kesabaran teman-teman. Jadi kalau mau cepat-cepat, jangan berinvestasi gitu teman-teman. Dan yang paling penting teman-teman harus menggunakan uang dingin dalam berinvestasi, jangan uang panas apalagi uang pinjaman, itu bisa bermasalah gitu. Oke teman-teman, demikian dari Juara Kripto, tetap semangat dan salam juara.